dia diasingkan, pikirannya jalan nggak? Jalan. Apakah benar sih yang kulihat dulu itu Tuhan? Kalau benar, kenapa diizinkan saya menderita di penjara? Makanya Yohanes ini mengutus murid-muridnya. Tapi sebetulnya saudaraku, Yohanes itu kenal banget siapa itu Yesus. Tapi pertanyaannya, kenapa aku nggak ditolong? Kenapa aku nggak dibebaskan? Itu dalam alam pikirannya dia. Maka dia mengutus muridnya, tanyakan apakah benar, apakah orang lain. Saudara, Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Ya, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai 34. Ini kesaksian Yohanes ya, sebelum dipenjara. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dia berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, jadi Yesus walaupun lahirnya 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis, tetapi sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis karena dia Tuhan. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk baptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yohanes kenal, dia tahu. Dia yang baptis. Ketika dibaptis, saudaraku, sebetulnya dia belum tahu. Tapi ketika melihat Roh Kudus menyerupai burung merpati hinggap di pundak Yesus, dia baru tahu bahwa itu juru selamat. Dia Mesias, dia Raja segala raja, dia Tuhan yang menjelma jadi manusia. Persoalannya sekarang, dia menderita. Jadi saudaraku, jangan kita katakan kalau kita menderita itu, saudaraku, Tuhan sudah tinggalkan. Kalau kita mengalami masalah itu, Tuhan sudah biarkan. Tidak, saudaraku. Justru Tuhan sedang mengenapi rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa, saudaraku? Ya, kalau Tuhan mau angkat Yohanes keluar dari penjara, bisa nggak? Sangat bisa. Mampu nggak? Mampu. Karena firman Tuhan katakan hati seorang raja ada di tangan Tuhan. Tuhan itu bisa gerakkan Herodes walaupun dia nggak kenal Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi di sini Yohanes mulai ragu. Dan Tuhan berkata apa? Katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua sakit disembuhkan, orang-orang yang menderita ditolong. Berbagailah orang yang tidak kecewa dan menolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sekalipun ya seorang hamba yang benar terbelenggu, tapi firman Tuhan, keberadaan dan rencana Allah pasti digenapi. Haleluya. Itu saudaraku. Jadi ketika kita sedang mengalami penderitaan, mengalami jalan buntu, ada kesusahan, jangan kecewa. Jangan ragukan Tuhan. Karena Tuhan di balik semua itu pasti akan menolong. Saudara, pada akhirnya Yohanes ini ditolong enggak? Dia mati, dipenggal kepalanya. Kepalanya ditaruh di tawang, dibaki, dipamerin. Lalu pikiran saya, saudaraku, Yesus kan tahu itu semua. Yesus akan tahu semua. Kenapa nggak ditolong? Kenapa saya biarkan mati? Kenapa, saudaraku? Karena tugas Yohanes sudah selesai. Yohanes khotbah, nggak mengadakan mujizat. Tapi kesaksiannya apa yang dikatakan Yohanes semuanya benar. Jadi tidak semua hamba Tuhan itu buat mujizat. Ya, tapi apa yang diberitakan itu benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Jadi kesulitan hidup, kesusahan, kesukaran membuat kita kadang ragu. Benar enggak? Tanyakan. Apa dia Mesias atau bukan? Padahal dia jelas-jelas tahu. Kita kan kadang-kadang seperti itu. Ketika kita sedang dalam masalah, ya, mungkin masalah ekonomi, kesulitan, keluarga, masalah dan lain, kita tanya, Tuhan ada enggak sih?
Tuhan benar nggak sih sayang sama aku? Tuhan benar nggak sih tolong aku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus ya, termasuk saya saudara. Saya juga berdoa kadang-kadang begitu. Punya pikiran, ini pikiran kita jalan walaupun kita udah baca firman. Kita sudah berdoa, tapi kadang pikiran jalan nggak? Tuhan, ya kan? Kadang-kadang kita ini pengen semakin besar, benar nggak? Benar nggak? Tapi kita yang ada malah semakin kecil. Gue jadi ingat, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Mungkin saja kalau kita sekarang ditambahkan begitu banyak, mungkin akan muncul kesombongan misalnya. Itu Tuhan yang lebih tahu. Kita mungkin, enggak, saya tetap rendah hati. Belum tentu, kadang orang sombong itu enggak sadar. Benar enggak? Dan Tuhan kadang-kadang izinkan kita ada di lembah. Maka sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Oh, rupanya Tuhan gembalaku pun kita kadang-kadang ada di lembah. Tapi persoalannya, apakah ketika kita sedang di lembah, ya, seperti Yohanes di penjara, apakah kita meragukan Tuhan? Ini persoalannya. Tapi firman Tuhan hari ini, jangan sedikit pun meragukan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara engkau. Tuhan sanggup menolong hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan bahkan saudaraku yang orang bilang sudah terlambat. Seperti siapa? Lazarus. Lazarus berapa hari dikubur? 4 hari. Kemarin ada Brigadir Yosua yang sudah berapa hari dikubur diangkat. Tapi kan gak hidup kembali gak Lazarus, ya kan? Cuma diotopsi. Tapi kalau ini saudaraku, sampai Maria berkata begini, Tuhan, dia sudah bau, jangan dibuka kuburnya. Itu masalahnya sebetulnya, Tuhan sudah terlambat ini, sudah bau. Tapi Tuhan sanggup nggak? Dia panggil itu Lazarus, dan Lazarus keluar dalam keadaan dipocong. Semua orang takut. Dia lepaskan tali-talinya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Amin. Tuhan itu sanggup. Sekalipun orang bilang sudah terlambat, hidupmu sudah kacau. Ya. Kesaksian tadi sungguh memberkati kita. Ya, Bunda bilang, saya pikir Tuhan gak akan bisa mengampuni lagi. Saudaraku, Bapak kita itu bukan manusia, saudara kasih. Manusia kasihnya bisa habis, saudara, kalau gak di dalam Roh Kudus. Tapi Bapak kita, Bapak yang baik. Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menyelamatkan saudara. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menolong saudara. Dia akan terus berusaha dan mencari jalannya. Itu luar biasa, saudara. Saya merasakan Tuhan begitu baik buat setiap anak-anaknya. Hal yang berikutnya, saudaraku, apa yang membuat kita kadang kecewa dan ragu, bukan hanya kesusahan dan kesulitan hidup, tapi kadang-kadang apa? Doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Ya, seperti yang terjadi kepada Abraham. Ya, di dalam Kejadian pasal 17, Abraham dipanggil Tuhan umur 70 tahun. Tapi Kejadian 17 ayat 1 berkata ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat yang kedua, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. 3. Lalu sujudlah Abraham dan berfirmanlah kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kita lanjut ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman, ayat yang ke-15 ya, kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertuduhlah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menambahkan dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham ini gak kapok-kapok, saudara.
Waktu umurnya terus berlanjut, jadi Tuhan belum digenapi, doanya belum dijawab, harapannya belum menjadi kenyataan. Saudaraku, Sarah berikan siapa? Hagar. Untuk jadi istrinya supaya dia punya anak. Saudaraku. Dan Hagar memang ditolong Tuhan dan diberkati Tuhan. Karena terkait dengan siapa? Abraham. Ya. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, Abraham berumur 99 tahun. Berarti Abraham berdoa kurang lebih 30 tahun. Tapi doanya belum dijawab. Saudara pernah berdoa sudah 30 tahun belum dijawab? Pernah. Berapa, Bu? Umurnya belum nyampe. Umur aja belum nyampe, saudaraku. Ya. Umur 60 maksudnya. Ya. Jadi kata kita doa tuh kadang-kadang baru 2 tahun udah bosan. 3 tahun kadang udah kecewa sama hamba Tuhan, sama gereja. Ya. Ini Abraham selalu mengalami kelaparan. Ya. Abraham mengalami banyak masalah, doa-doanya belum dijawab. Tetapi saudaraku, di sini Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Maka namamu bukan Abraham, tapi Abraham. Abraham itu artinya orang yang mulia. Kita nggak cukup jadi orang yang mulia, saudaraku. Tapi kita harus jadi bapak yang membapai. Sekalipun saudara ibu-ibu. Saya kalau nggak ada siapa nih namanya, Bu? Immanuel. Saya berarti laki-laki sendiri. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sekalipun saudara ibu, saudara bisa berperan sebagai bapak. Artinya saudara membapai, membimbing seseorang menjadi anak Tuhan. Itu namanya panggilan kebapaan. Ya. Jadi panggilan kebapaan itu bukan orangnya harus laki-laki, tapi juga perempuan. Mempersiapkan seseorang. Nah, saudaraku, Abraham ini akhirnya menjadi bapa bagi banyak raja-raja dan bangsa-bangsa. Maka nama Abraham diganti Abraham, nama Sarah diganti Sarah. Ya. Sarah itu artinya ibu bagi banyak bangsa-bangsa, ibu dari bangsa-bangsa. Dan terbukti saudaraku, ya keturunan Abraham. Abraham istrinya berapa? Berapa, saudara? Abraham itu istrinya berapa? Ada yang tahu nggak? Enggak baca Alkitab ya. Abraham itu istrinya 3, saudara. Sarah, Hagar, dan Keturah, saudara. Kalau sudah baca dari itu banyak bangsa yang maka disebut bangsa Semit. Ya, Ibrahim dari kata Ibrani, bangsa Ibrani. Ya, itu jadi banyak sukunya di seluruh dunia. Maka saudara itu digenapi. Tetapi yang Tuhan maksud adalah bahwa iman Abraham akan mempengaruhi. Dan oleh karena iman seperti Abraham ini yang tidak memperhitungkan waktu, yang tidak memperhitungkan tempat, yang tidak memperhitungkan aku mau bagaimana besok, tapi dia tetap percaya. Dan orang yang hidup di dalam Kristus, dia percaya seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Maka dia anak-anak Abraham. Amin. Anak Abraham itu percaya walaupun gak lihat. Percaya walaupun belum ada nyata. Itu anak Abraham. Nah, kalau saudara punya iman seperti itu, saudara anak Abraham. Maksudnya anak di dalam iman. Maksudnya anak di dalam iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Lalu yang kedua, Abraham ini saudaraku, setelah dia umur 99 tahun dan anak perjanjiannya belum lahir, dia tawarkan siapa? Ismail. Ah, Tuhan, kiranya Ismail hidup di hadapan. Ini Abraham mencoba ngatur Tuhan, saudara. Karena dia sudah gini, udahlah nggak apa-apa lah. Ya. Janji Tuhan iya dan amin, saudara. Sekalipun secara manusia tidak pasti atau tidak akan digenapi karena logikanya nggak nyambung, tapi di dalam iman tetap digenapi walaupun kau sudah tua. Ya. Abraham tertawa, Sarah tertawa, maka anaknya dinamakan siapa? Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Saudara, kadang kita ngetawain Tuhan. Ya. Orang yang doa, sering doa, kadang-kadang suka dihakimi. Ya, kamu doa-doa dapat apa sih? Ya kan? Iya. Ada pepatah Jawa gini. Orang Jawa suka wayang ya. Wayang itu suka gini. Dok, orang kerja, orang badok. Tahu maksudnya? Iya. Kalau nggak kerja nggak makan. Bahasa itu kasar sebetulnya, saudara. Badok itu cuma bahasa kasar, Pak. Dan saudaraku, logikanya orang berdoa dan berdoa dan berdoa.
Dari mana? Tapi kalau itu dia percaya janji Tuhan, saudaraku, dengan caranya Tuhan, Tuhan akan pelihara. Ya. Jadi jangan meremehkan sedikit pun tentang doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kemarin teman kita Bapak Im datang ke rumah. Dia nanya, kapan Pak kita PD? Ya. Dan kemarin kita pending, ya PD-nya belum bisa kita mulai. Saya bilang begini, kapan saja kalau kita siap kita boleh mulai. Dan persoalannya kita harus punya komitmen tinggi. Komitmen tinggi itu apa? Ya pas kalau harus PD, ya kecuali kita sakit atau gimana, ya kita harus komitmen untuk datang. Saya bilang begitu. Oh ya Pak, saya masih datang Pak. Dia orangnya kan menggebu-gebu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya percaya saudaraku bahwa keadaan sekeliling kita, saudaraku, itu akan mempengaruhi kita. Yes, orang-orang sekeliling kita akan mempengaruhi kita. Tapi iman kita dalam Tuhan gak bisa dipengaruhi oleh siapapun, tergantung saudara sendiri. Amin, saudara. Jadi doa-doa yang belum dijawab ini kadang-kadang membuat kita ragu. Seperti Abraham, udah Tuhan Ismail aja lah, gak usah aku nunggu-nunggu anak yang lain. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kamu harus tetap percaya. Kamu harus tetap berharap. Masih ada Tuhan. Haleluya. Masih ada Yesus yang mengasihi. Ya. Saudaraku, hal berikutnya saudara, kadang orang suka bimbang dan ragu. Kenapa saudaraku? Yaitu tadi kesusahan hidup, doa-doa belum dijawab. Tapi Yakobus berkata begini, Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jangan bimbang dan jangan ragu sedikit pun akan janji Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kalau Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan akan pakai hidupmu, kau akan tetap dipakai. Mungkin kau juga akan mengalami jatuh. Mungkin juga kau akan mengalami kehidupan yang di bawah atau di lembah. Tapi tetap percaya bahwa pemakaian Tuhan tidak akan kurang sedikit pun buat diri kita. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan pasti digenapi. Dan ketika kita berdoa, meminta, kita harus berdoa meminta seperti siapa? Seperti Abraham. Ya, dia tetap berdoa lagi. Umurnya 99 tahun. Dia pikir kalau bahasa kita sekarang sudah bau tanah. Saya nggak ngerti orang bau tanah itu seperti apa. Itu cuma peribahasa. Ya, yang ada bau keringat atau bau parfum. Ya kan? Kalau bau tanah saya nggak ngerti. Itu sebenarnya bahasa sudah dekat-dekat kematian. Kapan janjinya digenapi? Sudah percaya saja. Ya, maka orang-orang dulu, saudaraku, orang-orang dulu itu jarang sekolah teologi, jarang punya titel berderet-deret. Tapi hebatnya saudara, dia punya iman yang kuat. Nyanyinya apa? Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Ulangi, percaya saja. Itu mulu, saudaraku. Tapi dia berdoa, dia puasa kuat. Dan kita lagunya banyak, saudaraku. Ya kan? Tapi kita memang nggak kuat puasa dan berdoa seperti orang-orang dulu, hamba Tuhan dulu. Ya, mereka nyembah nggak pakai nada. Haleluya, haleluya. Sampai jidatnya hitam, saudara. Ya karena bersujud di bangkunya bukan seperti ini, bangku kayu yang sudah real. Saya lihat sendiri hamba Tuhan seperti itu. Ya. Tapi tengking setan kabur, saudara. Ya kan? Kenapa? Ada kuasa. Semakin kita dibentuk oleh Tuhan, semakin kita ya diperhadapkan dengan banyak hal dan masalah, semakin manusia batinnya kita hidup. Amin. Amin. Jadi saudaraku, ya walaupun kita mungkin sudah tua-tua, tapi kita katakan Tuhan tetap bentuklah saya. Amin. Saya kan berpikir gini, waduh aku sudah lewati ini, sudah lewati itu, wah Tuhan pasti nggak bentuk saya. Berarti saatnya saya sekarang terima Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan bentuk terus. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita sempurna seperti Dia. Ya, seperti Bapa ya. Jadi visi kita menjadi serupa dengan Kristus. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu.
Berjalan di atas air, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kegagalan kita yang membuat kita bimbang dan meragukan Tuhan adalah apa? Kita main perasaan. Karena Petrus, saudaraku, Petrus ini anak Tuhan Yesus yang agresif ya, murid Tuhan Yesus yang paling agresif. Apa-apa dia pengen maju ke depan. Dia tanpa berpikir, dia berkata, itu Petrus, saudara. Ya, saya mati buat Kristus, saya rela. Ya, itu saudaraku ya. Ya itu kayaknya seperti saya itu, saudaraku. Saya ini orangnya suka berkata dulu, berpikir belakangan. Sebenarnya yang benar apa? Berpikir dulu baru berkata, benar nggak? Nah, Petrus itu seperti itu. Tapi saudaraku, manusia di dunia memang macam-macam. Salah satunya seperti Petrus. Dia lihat, itu hantu. Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus itu, saya lihat filmnya, saudaraku. Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku. Nah, Tuhan berkata, kemari, datanglah. Lalu dia datang, saudaraku, jalan di atas air. Tapi tiba-tiba ada apa? Tiupan angin keras. Dia mulai merasakan itu. Saudara, ketika ada badai pencobaan, masalah hidup, kadang kita suka merasakan. Benar nggak? Rasanya kok Tuhan nggak ada, rasanya aku mungkin tenggelam nih. Dan akhirnya benar, yang tadinya Petrus ini melangkah, saudaraku, ya seperti ini, saudaraku, tiba-tiba benar tenggelam. Itu dalam film, saudaraku, sudah segini. Baru dia katakan, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan ngambil, lalu Tuhan marah sama dia. Ya, marahnya apa? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu bimbang? Saudara, ya, untuk kita menambahkan iman, kita harus baca firman. Baca itu firman tiap hari. Anak-anak muda sekarang kenapa ya banyak anak-anak Tuhan kekurangan iman, saudara? Karena nggak baca firman. Ya, coba baca firman setiap hari, imannya pasti beda. Ya, imannya pasti kuat, saudaraku. Ya, Petrus ketika dia dirasa, ya, dia mengatakan dirasa, saudaraku. Ya, dirasanya tiupan angin. Tiupan angin, saudaraku, itu bisa berbicara mengenai pencobaan yang datang, masalah yang datang. Dia rasa, aduh, Tuhan saya nggak mampu nih, tenggelam. Dan iblis senang kalau kita tenggelam. Ya, kalau kita mau dipanggil Tuhan, ya, terus kita dipanggil untuk melayani. Iblis pengen kita supaya kita nggak melayani. Ya, kita pengen maju, iblis pengen kita nggak maju. Benar nggak? Itu seperti tiupan angin yang membuat kita meragukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus lebih kuat lagi, saudaraku, dan kita harus lebih percaya, jangan bimbang dan ragu. Amin, saudaraku. Lalu hal berikutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Di sini ada cerita, saudaraku, dalam Matius 11 ayat 4 dan 5. Kita akan melihat, saudaraku, cerita ini Matius 11 ayat 4 dan 5. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Artinya, segala kebutuhan yang dibutuhkan manusia, Tuhan adakan. Amin. Amin. Kabar baiknya apa untuk orang miskin? Orang miskin itu bukan orang sakit, saudara. Tapi dia cuma miskin. Miskin bisa miskin akal budi, pendidikan, miskin uang, miskin segalanya. Tetapi di situ ada yang perlu diberikan, yaitu kabar baik. Kabar baiknya apa? Yang percaya Tuhan selamat, yang percaya Tuhan tidak dipermalukan, yang percaya Tuhan pasti akan ditolong Tuhan. Itu kabar baik. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita tutup firman Tuhan ini, saudara. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, apa masalah kita hari ini? Apa pergumulan kita hari ini? Datang kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecewa dengan Tuhan. Apapun masalahnya, kita ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kita tetap melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Saya percaya seperti kesaksian tadi,